Halo Sobat Akademia, selamat datang di Behind the Click. Gue Iqbal, hari ini gue lagi bareng dengan salah satu fotografer yang kece abis, yaitu Dandung. Say hi dulu dong, Dung. Halo semuanya, gue Dandung. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol santai seputar fotografi. Dan kita akan cerita singkat tentang gimana sih awal mulanya seorang Dandung bisa terjun ke dunia fotografi sampai bisa suka dengan fotografi itu. Nah, coba dong kenalin diri lu dulu dong dulu. oke, tadi kan udah sebut ya namanya. Iya. Gue Dandung, gue dari Universitas Pakuan juga ya. Ya, Dan gue gabung ke salah satu klub profesi di Universitas Pakuan juga yang di bawah naungan HIMNI, yaitu Shuttershot ya. ya. Di situ gue sebagai wakil ketua umum dan Itu tahun berapa periodenya lu sebagai wakil? gue sebagai wakil periode 2025-2026. Oh, berarti baru banget ya? Iya. Oh, gue jadi pengen tahu nih dong, gimana awal mulanya lu bisa terjun dan suka dengan fotografi? Apakah lu terjunnya tuh pas dari SMA SMK atau pas awal mula dari kuliah gitu dong? Coba dong. Oke, dulu jadinya awal tuh sebenarnya gue lebih ke videografi bukan fotografi sebenarnya. Oh, bukan fotografi, videografi. Bukan, dulu gue tuh pas SMK lebih ke videografi karena emang gue tuh suka kayak grading, terus ngedit-ngedit yang rame-rame gitu. Iya, ya. Nah, dulu tuh belum sempat kepikiran buat terjun ke dunia fotografi jujur. Oh, Iya. berarti lu SMK tuh multimedia atau bukan nih? Bukan. Bukan. Gue dulu TKJ, komputer jaringan. Kok bisa suka videografi nih? Kenapa ini? Gimana Di itu? salah satu hobi gue ya, gue kan dulu sampai sekarang mungkin gue tertarik ke dunia otomotif. Ya. Jadi dengan cara pengambilan footage sinematik dari foto motor atau mobil gitu, video motor atau mobil. Dari situ gue kayak tertarik aja gitu, dan teman-teman gue pun menyarankan kalau gue tuh buat nekunin hal itu gitu. Kayak, Dung coba tekunin dah beli kamera. Wih, keren juga ya. Di situ gue mulai kepikiran ya, iya apa gue beli kamera aja ya. Dan itu pun kayak menurut gue nggak rugi-rugi amat, karena gue emang pengen nekunin hal itu gitu. Berarti kan awal mula lu video ya. Iya. Nah, kalau foto itu awal mulanya kapan dulu? Oke. Foto tuh gue awal pas masuk kuliah. Masuk kuliah. Iya, masuk kuliah. Gimana tuh kok bisa jadi suka foto? Jadi jujur gue bener-bener nekunin foto itu dari awal gue masuk klub Shuttershot ini. Jadi awal dari gue masuk Shuttershot, tadinya gue kayak ya udah cuman pengen ikut-ikutan aja gitu. Dan nggak lama gue kayak tertarik akan hal itu gitu. Wah, kayaknya seru nih foto. Dan gue jadi sering moto gitu. Pakai HP. Dulu gue pakai HP mulu. Oh, belum kamera? Belum. Nah, pas gue tekunin itu, gue kayak ke-trigger buat beli kamera. Oh, jadinya beli kamera nih sekarang? Ya. Oh. Dulu gue beli kamera, ya peruntukannya juga ya buat gue hunting, dan itu pun masih nyambung gitu sama klub profesi gue gitu. Ya, tuh. Jadi jadinya gue tekunin sampai sekarang pun Masih suka foto? masih suka foto. Kalau video masih lanjut apa enggak? Video masih lanjut sekarang, kebetulan ya. Jadi gue tuh ngambil beberapa job video dan foto juga. Wih, gokil banget Ya. ini. Jobnya tuh berarti dari klubnya atau gimana dong? Kalau job gue lebih ke dari mulut ke mulut mungkin ya. Kayak ya, jadi orang minta gue buat jadi videografer atau fotografer itu lewat teman gue. Kayak ada yang nawarin gitu, Dung mau join nggak? Dung mau join nggak? Kalau nggak pun ada dari senior dari Shuttershot juga yang nawarin hal itu gitu. Berarti benefitnya masuk klub tuh banyak ya dong ya? Jujur banyak, jujur di situ pun gue merasa terbantu banget di SS itu. Dan di situ gue percaya relasi itu bener ada kalau gabung klub ya. Oke. Mungkin ya dari temen Sobat Akademia, mungkin ada yang mulai tertarik dan ingin join ke dunia fotografi ini dong. Benar.
Tapi mereka tuh kan kadang bingung kan, kita mau belajar fotografi tuh harus dari mana gitu. Benar. Menurut lu nih, ada nggak sih basic fotografi yang harus dan wajib banget kita pelajarin gitu dong? Oke. Menurut gue ya semua orang bisa moto ya, entah dari HP, entah dari kamera mungkin ya. Dan semua orang juga bisa mempelajari itu gitu. Nah, basicnya tuh kalau di kamera itu ada yang namanya segitiga exposure. Jadi segitiga exposure ini settingan suatu settingan pencahayaan yang masuk ke kamera gitu. Jadi di situ ada 3 settingan, ada shutter speed, aperture dan juga ISO. Ya. Oh, gue pernah tuh gue pengen belajar fotografi kan waktu itu. Gue sempat ngeliat lah di YouTube, terus di TikTok tutorial belajar fotografi. Nah rata-rata tuh kan yang muncul segitiga exposure. Nah menurut lo tuh emang sepenting itu ya segitiga exposure? Oke, kalau buat di kamera ya itu sangat amat penting banget. Penting. Iya, karena kalau kita pakai auto ya kan, misalnya di kamera tuh ada settingan-settingannya. Iya. Nah di situ ada auto. Kalau auto pun ya kali kita mengikuti kata kamera gitu. Kadang hasil yang kita mau itu nggak sesuai sama hasil kamera gitu. Beda ya? Beda. Berarti kalau manual tuh lu lebih megang si kameranya banget ya, jadi ya lu pengen. Kalau di motor kopling mungkin. Iya. Gue tahu deh, gue baru tahu. Berarti lu selama ini pas awal mula lu belajar megang kamera lah, lu langsung pakai mode auto atau manual tuh? Jujur gue megang kamera itu basicnya emang udah tahu segitiga exposure, jadinya gue langsung manual. Langsung manual. Berarti nggak dari auto dulu gitu, nggak? Nggak, jujur. Gue pengen tahu nih Bu tentang si kan gue dapat info nih ya. Iya. Lu tuh sempet bukan menang tapi masuk ke 10 foto terbaik ya di JFMI 2024. Gue mau tahu nih dong, foto apa yang bisa lu ciptain sampai itu tuh kok bisa bagus banget gitu dong? Ya sebenarnya nggak bagus banget sih ya, masih ada foto lain yang lebih bagus dari gue di JFMI itu. Jadi ya sebenarnya tuh pas JFMI itu gue sebagai peserta biasa gitu, seperti dari undangan lah gitu. Di sana banyak klub-klub fotografi lain dari universitas lain dan mereka bisa dibilang lebih proper daripada gue. Entah dari gear mereka, entah dari kesiapan mental mereka buat ikut acara itu, bisa dibilang mereka tuh lebih siap daripada gue. Dan mereka tuh lebih punya nama daripada gue gitu. Nah, kalau masalah foto 10 terbesar itu ya mungkin dari gue sendiri kurang begitu mengerti gitu penilaian mereka. Tapi dari yang gue tangkap dari mereka itu, momen yang gue ambil dari foto itu mungkin emang gak bisa didapetin dari orang lain. Dari cara gue angle memotretnya pun mungkin emang itu suatu hal yang pas lah gitu menurut jurinya mungkin. Dan mungkin yang ngebuat si juri itu bikin melek ke, jadi suka lah ya. Jadi suka ya melek ke karya gua tuh mungkin gara-gara itu. Dan kalaupun gua bisa sandingin lah sama yang lain punya lah. Yeah. Mereka gearnya lebih mahal dari gua, kameranya lebih mahal dari gua. Jujur di situ kamera gua tuh yang paling murah mungkin. Paling murah ya, paling murah, tanda kutip paling murah di situ. Murah. Tapi paling murah masuk 10 terbaik. Nah, aduh, gimana nih ceritanya? Ya itu makanya mungkin yang orang bilang skill lebih penting daripada gear. Oke, berarti itu benar-benar terjadi di diri lu ya. Betul. Skill itu lebih penting dari gear. Itu jujur itu yang ngebuat gue percaya diri semenjak saat itu buat moto. Emang foto lu tuh foto apa sih dong? Kalau gue tahu dong. Yang lu kirim ke JFM itu? Jadi gue tuh ngirim foto sesama teman JFMI yang emang di situ kita lagi senang-senang ya, lagi have fun gitu. Oh, lagi have fun. Lagi have fun di perahu di Padang. Emang mereka tuh kayak hektik banget gitu buat ngedayung gitu. Ya, ngedayung perahu mereka. Dan mungkin dari segi angle pengambilan fotonya pun di situ gue
apa ya, ngebuat suasana kayak lebih apa ya, hektik lagi gitu. Lebih seru lagi. Iya, lebih seru lagi gitu. Dan itu mungkin yang dinamain human interest. Human interest. Iya. Kalau boleh tahu dong, JFM itu apa sih dong? Karena kan mungkin sobat akademia gak semuanya tahu ya tentang JFM itu. Bisa lu jelasin dulu gak JFM itu apa dong? Oke, JFM itu jadi Jambore Fotografi Nasional ya. Fotografi Indonesia, mahasiswa Indonesia, jadi itu ada yang namanya suatu organisasi dulu tuh. Jadi mereka tuh bikin acara yang dinamain JFM itu. Jadi seluruh mahasiswa UKM ataupun klub dari setiap kampus satu Indonesia itu, mereka berkumpul ke satu tempat yang mereka rundingkan tempatnya itu di mana. Dan salah satu dari mereka harus jadi tuan rumah. Nah, di acara itu tuh kita kayak saling silaturahmi sesama klub-klub ataupun UKM fotografi se-Indonesia. Dan kita di situ ada perlombaannya juga yang tadi gue bilang. Terus kayak saling tukar informasi, saling tukar stiker mungkin. Kalau adat kita di JFM itu kita tukar stiker. Ya, gitu. Berarti JFM itu kan tingkatnya nasional nih. Iya. Itu gimana caranya lo tuh bisa join ke JFM itu dong? Gimana caranya? Oke. Jadi di setiap tahunnya itu JFM selalu berbeda ya tempat-tempatnya. Kayak tuan rumahnya beda-beda lah gitu. Nah, di Instagram resminya JFM kadang mereka kayak update mulu lah tentang siapa yang bakal jadi tuan rumah dan siapa aja yang boleh ikut itu. Pokoknya semua orang bisa ikut, gak harus mahasiswa sebenarnya. Jadi gak harus mahasiswa, semua orang-orang yang hobi fotografi pun boleh sebenarnya ikut. Boleh ikut. Kirain gue harus mahasiswa aja, soalnya enggak dari juga. Panjangannya kan. Enggak juga. Jambore Fotografi Mahasiswa. Iya. Berarti gue misalkan teman gue nih suka foto, tapi dia bukan mahasiswa, pengen join, bisa? Bisa. Oh, gue baru tahu. Bisa banget. Tapi ya jadi dia bukan atas nama kampus manapun. Oh. Ya, jadi dia hanya dari eksternal lah gitu. Berarti lu ikut JFM itu atas nama Unpak nantinya? Iya, kebetulan atas nama Unpak juga dan Shuttershot ya namanya. Shuttershot. Ya. Lu kesana sendiri atau berapa orang kesana? Gua dari Pakuan ada 2 orang. Gua bareng rekan cutting gua. Cutting lu? Iya, cutting gua 1 orang. Dari Shuttershot juga kita ke sono. Naik bus ya. Naik bus? Iya, ke Padang kita naik bus waktu itu. Kira gue naik pesawat gitu. Naik bus. Kita menyeberangi pulau ya. Wih. Iya. Sampai 2 hari semalam ya. 2 hari semalam? Seharian lebih. Seharian tuh berarti dari Bogor nyampe ke Padang? Sampai ke Padang. Ke Padang? Iya. Wah, ini lama banget berarti ya? Jujur lama, jujur juga pegel. Iya. Oh, berarti seseru itu ya Jambore Fotografi ini ya? Wah, seru banget sih asli. Seru banget. Walaupun kalian emang tertarik dunia fotografi dan nggak harus mahasiswa doang ya sebenarnya. Bisa ikut. Gue jadi pengen nyoba join nih ke JFMI gitu kan. Boleh banget. Karena gue ngedenger kayak cerita lu kayak kok kayaknya seru banget JFM ini. Bisa kenal-kenal banyak orang. Berarti lu kenalan lu banyak nih karena JFM ini. Jujur semenjak JFM itu gue jadi jadi tahu orang-orang yang ikut JFM itu dari kampus mana aja. Dan kalau misalnya gue ngehubungin kampus lain pun gue jadi tahu gitu yang dihubungin orang mana. Secara gue udah kenal sama 1 orang itu gitu yang ikut JFM gitu. Oh ya nih Dung, ada pertanyaan nih dari Kaluna. Dari siapa? Dari Luna ya? Iya, dari Kaluna nih katanya, Kak Dandung, objek paling indah yang pernah kamu foto apa Dung? Aduh, objek paling indah ya. Jangan bilang selain aku ya gitu. Wow. Siapa itu Luna Dung? Luna siapa ya? Siapa Dung? Oh ini cewek yang lu deketin kan? Oh bukan. Bukan. Soalnya dia bilang gitu Dung. Gak tahu bilang tuh. selain aku ya gitu. Gak tahu itu. Aduh. Jadi foto terindah. Objek ya mungkin. Objek terindah bukan foto terindah.
Gua belakangan ini lagi suka foto nature atau pemandangan lah kayak Pemandangan. gitu. Iya, entah itu gunung, entah gitu hamparan luas. Mungkin yang menurut gua paling indah objeknya waktu itu pas ke Padang nih kebetulan. Padang. Oh ya. Di FMI lagi Di nih. FMI lagi FMI nih. lagi. Waktu itu di kapal. Kapal. Ya, di kapal. Lu foto di kapal? Gua foto di kapal pas sambil nunggu waktu itu pemberhentiannya ke Lampung. Gua waktu itu foto di kapal, ada objek kapal, kapal gak tahu ke arah mana, itu kayaknya ke arah Pulau Merak ya, ke arah Pulau Jawa. Iya. Ada kapal di situ, pas banget ada bebatuan karang gitu yang gede, dan menurut gue itu kayak anjir ini nggak setiap hari, nggak setiap minggu kayaknya gue foto kayak gini gitu momennya gitu. Berarti langsung lu jepret tuh. Langsung gue jepret. Wih, Itu gila. gue inget banget, gue sampai 20 atau 30 kalian jepretan itu. Buat ngasilin foto itu. Iya. Wih. Jadi gue sortir mana foto yang paling oke menurut gue dan pencahayaannya paling bagus. Dan gue Lu posting suka fotonya. Iya, gue posting. Posting di mana nih? Gue posting di Instagram waktu itu. Di Instagram lu. Iya. Oh, berarti Instagram lu isinya banyak foto-foto dong. Jujur cuman di SG doang sih. SG Dan doang. kalaupun di IG, gue kayak punyalah IG sendiri buat ngearsipin si foto-foto gue. Dan itu foto-foto nggak harus yang yang menurut gue bagus gitu. Enggak, itu kayak ya udah arsipan gue aja gitu. Hasil jepretan gue taruh di situ gitu. Berarti kan foto yang lu suka saat ini kan yang nature itu kan. Iya. Nah pas awal lu mula terjun ke foto, gak mungkin dong lu tiba-tiba suka genre yang itu. Pasti ada genre awal yang pertama lu suka. Oke, ini genre apa menarik tuh? nih. Berhubung dulu gue hobi otomotif ya. Iya. Nah, dulu tuh sampai sekarang mungkin bukan dulu doang. Sampai sekarang gue masih suka banget nih foto otomotif. Otomotif. Gue sering banget datang ke event mobil atau motor. Gue sebagai dokumentasi di situ, gue jepret-jepretin dah foto mobil-mobil yang di sana. Mobil-mobil di mana nih? Di acara car meeting gitu. Jadi gue sering ke acara car meet gitu di Jakarta. Oh, itu Iya. Setiap minggu. setiap minggu. Setiap minggu pasti ada. Dulu ke Jakarta. Foto mobil tuh. Iya. Gacor banget emang orang ini. Nggak selalu setiap minggu sih ya. Iya, Jadi seminggu. ada jedanya aja. Tapi biasanya acara kayak gitu tuh tiap minggunya ada. Setiap hari Minggu. Iya. Kalau lu pernah foto ini gak sih konser? Konser. Gue dulu pernah foto konser, cuman sekarang udah jarang banget ya. Dulu pas awal-awal gue moto justru yang pertama gue tekunin itu foto konser. Foto konser yang jadi kerjaan ya dulu. Job pertama gue itu foto konser jujur. Waktu itu job di depan Vivo Mall ya kalau nggak salah, arah Sentul. Jadi di situ ada konser Danila kalau kalian tahu. Dulu fotoin di situ. Fotoin di situ. Wih, gacor juga berarti Iya. portofolio lu banyak nih. Waduh. Aduh. Amin. Berarti misalkan gua ada event nih misalkan nih. Iya. Bisa dong gua kontak lo buat Bisa fotoin. banget. Widih. Bisa banget. Harganya berarti harga temen ya. Waduh, iya Jangan dah itu bisa mahal-mahal lah. diomongin kalau itu Ya bisa iyalah. diomongin. Kan kita udah kenal nih. Iya. Masa harganya mahal? Bisa Iya. lah. Bisa diatur lah itu mah, Bang. Ada Iya. diskon Ada pasti. 50% lah. Wah, Wah. itu berat sih, nggak apa-apa tapi ya. Gak apa-apa, kan buat temen lah. Iya. Berarti kalau lu kan tadi suka foto konser, terus suka foto otomotif juga ya. Iya. Tapi kalau wedding tuh lu pernah ngambil nggak nih? Sampai sekarang gue belum berani wedding jujur. Kenapa tuh? Karena kelemahan gue nih, kalau Iya. mungkin udah banyak orang tahu ya, teman-teman dekat gue pada tahu kelemahan gue di fotografi itu foto modeling. Temen-temen, kenapa ya bang? Itu jadi kelemahan lu? Itu karena gue gak bisa ngarahin orangnya. Satu itu, Ya, dua gue kaku ya. kalau ngefoto orang, Eh, dan itu sampai sekarang gue nggak bisa nggak bisa gue kontrol gitu.
gak bisa lu arahin ya kayak orangnya, mbak kayak gini nggak iya. sini gitu, gak bisa. Dan itu kan kalau di foto wedding itu emang harus kayak gitu fotografernya. Iya. Berarti kalau misalkan gua lulus wisuda nih, Iya. gue pengen ngedirect, bukan ngedirect, gue pengen Nyewa gua. ya nyewa lu, Iya. nyewa lu dalam tanda kutip sebagai fotografer gua. Iya, gue paham bukan kok, Bang. lain gitu. Iya. Soalnya kata-katanya Gua agak paham. ambigu gitu Iya. nyewa. berarti, Slow. berarti bisa lah lu buat Bisa. ngedain gua. Kalau buat fotoin lo, Iya, fotoin wisuda gua jujur belum berani. belum berani. Iya. Not ya, gue belum fotografer profesional banget lah, nggak kayak orang-orang gitu. Aduh, tapi bisa lah meren Bisa. beberapa kali jepretan mah. Bisa Bam. Ntar ada lah duit lebih mah. Kalau sama temen bisa. Oke bisa. Secara temen tuh ya kayak temen tuh ya udah tau lah orangnya kayak gimana. Jadi kita tuh chemistry-nya mungkin udah saling dapet. Terus jadi bisalah sambil dibecandain gitu, ngarah-ngarahinnya kayak gimana gitu. Kalau orang lain kan sedikit PR mungkin. Oh ini ada pertanyaan lagi Oh dong. ada pertanyaan lagi tiba-tiba ya? Dari itu cinta atau Cina dong? Iya. Oh dari cinta dong kata. Cinta. Dari cinta di Kemang. Oh jauh. Jauh, Kemang mana nih? Kemang Kemang Bogor kah? Depok, Kemang Depok deh. Kemang Depok. Jauh banget. Dia Oh, enggak sih, dekat sih. sini. Ini katanya Kak Dandung pakai preset apa sih? Soalnya aura kamu bikin aku terang kayak exposure plus 3. Wih, Bentar nih, gue bingung nih pertanyaannya. ya ini dia Pakai nanya preset nih. apa? Dia nanya Ini preset foto, tapi soalnya aura kamu kok tiba-tiba ke aura gua gitu. berarti lu aura lu tuh emang berwibawa banget tuh. Wah, Sampai enggak orang tuh sih. tercengang gitu Mereka sama lu nggak tuh. tahu gue Ferry Irwandi sebenarnya. Oh iya, Ferry Irwandi, Iya. cabang Bogor. Cabang Bogor. Cabang Bogor. Tadi jawab dulu dong, presetnya apa? Preset di foto ya. Iya. Kan kita bahasa foto nih Oke, guys. gue biasanya buat ngedit di aplikasi itu biasanya gue ngedit di Lightroom. Buat foto ya. Buat foto gue ngeditnya di Lightroom. Jadi kalau masalah preset gue tuh kadang ngulik sendiri, kadang dapat dari teman, dan menurut gue yang dapat dari teman itu belum tentu apa ya satu ini sama kita, satu apa ya, satu kesukaan yang satu sama. kesukaan yang sama gitu. Jadi ada lah kayak edit dikit gitu buat si preset dari teman ini gitu. Jadi ya jujur gue suka ngulik preset orang lain. Jadi preset orang lain gue modif sendiri gitu. Modif sendiri, versi Ya, lo nih. ya versi gue Oke. sendiri gitu. Jadi jujur gue sebenarnya males anjir. Kenapa males dong? Kayak males bikin preset gitu dari awal ya, dari Dari awal. nol gitu. Kayak Dari dari nol gue ngatur cahaya, ngatur lighting, ngatur apa grading warna kayak gitu, HSL dan lain-lain. Jujur gue apa ya, males. Berarti tuh gak ada. Berarti yang selama ini gue lihat di IG nih bukan preset lo dong? Ada beberapa preset gue dan ya kebanyakan emang itu tuh preset orang lain yang gue modif sendiri gitu. Oh lo modif sendiri Iya. versi lu berarti ya? Versi gue. Oh, berarti preset berarti kan presetnya tuh di Lightroom ya? Di Tapi Lightroom. selain di Lightroom lu ada edit di aplikasi lainnya dong? Kalau ngedit di lain mungkin kayak ada tambahan animasi kayak gitu-gitunya ya. Animasi apa? Bukan animasi, maksudnya kayak ada tambahan elemen gitu Oh, lah tambahan misalnya. elemen gitu. Entah ada tiba-tiba ada cahaya atau tambahan objek lah gitu. Gue biasa di nama aplikasinya kalau di apa, LG. Terus kalau misalnya di PC gue pakai ini apa namanya? Apa tuh di Pakai apa? di Aduh. LD tadi ya? Iya di LD. LD. Biasanya gue pakai di situ. LD itu apa dong? LD itu kayak bisa di situ tuh ada filter mungkin ya, ada filter juga, ada penambahan objek. Jadi biasanya gue pakai itu tuh buat nambahin objek kayak cahaya, entah efek matahari, entah apa ya, pokoknya objek apapun yang bisa dimasukin ke foto itu, yang menurut gue nggak terlalu berlebihan ya, Ya, gue masukin gitu. masukin. Ya, Berarti berarti lu penambah inilah, penambah kesan lagi. kesan. Ya, Oh, berarti fotografer tuh berarti selama ini gue sempet ngeliat ya di IG fotografer lain tuh. ya Dia kayak ada cahaya-cahaya gitu di samping. Berarti itu Iya. bukan cahaya asli ya? bisa cahaya asli, bisa editan. Saya editan. Iya. Oh, gue baru tahu.
Ini Dung, ada pertanyaan lagi nih Dung dari Siapa nih? Kak Udin di Cicurug. Katanya mau nanya ada red cardnya Kak, mau nyewa buat foto futsal. Oh Aduh, foto futsal. Oke. Ada job lagi Dung. Sikat Dung. Oke, jujur gue baru ambil job foto sport atau futsal ya. Enggak sih, enggak sport sebenarnya. Futsal, gue pernah waktu itu sekali ya. Sekali. Iya, sekali. Dan itu 3 hari berturut-turut bersama ini gue, rekan gue. Bukan lo? Iya. Wih, 3 hari berturut-turut fotoin futsal. Fotoin futsal. Di mana itu tuh? Foto futsal gitu di daerah Puncak. Daerah Puncak. Iya. Lu dipanggil sama orang. Iya, dipanggil. Panggil buat motoin Jadi sana. mereka nawarin gitu. Nawarin. Mau gak gini? Ya udah, boleh gue terima kan ya. Kebetulan waktu itu gue belum pernah foto futsal, foto bola ataupun yang lain gitu. Iya. Kayak gue nganggap itu kayak wah ini portofolio gue nih gitu. Jadi langsung gue ambil di situ. Karena kalau gue nggak ambil sayang banget gitu. Kapan lagi gue foto futsal lagi gitu. Iya betul banget. Mungkin kedepannya nggak tahu kan kayak gimana gitu. Nah, itu kan tadi pertanyaannya tuh. Nah, Red card ya. iya, red cardnya berapa dong harganya ya? Aduh. Berapa ini nih? yang susah nih. Walaupun agak privasi dikit Privasi ya, nggak dikit apa-apa lah ya. semoga ini ya. Kali Ya, aja abis ini ada yang mau Iya. hire lo. mungkin semoga aja. Iya. Buat Berapa red card ya. Iya. Jadi tergantung sih sebenarnya gue, tergantung eventnya. Mungkin kalau yang tadi futsal ya, Iya, dia bisa. mintanya buat futsal. Biasanya kalau foto sport itu red card gue tergantung dari si eventnya itu yang ngajuin duluan gitu. Dan itu masuk ke red card gue atau enggak. Karena jujur red card gue tuh karena gue belum profesional amat ya. Iya. Kadang gue yang di bawah sejuta misalnya 500 ke atas itu masih gue ambil gitu. Coba ambil. Iya. Berarti kalau futsal kan tadi kata lu 3 hari tuh. Iya. Itu berarti lumayan. Itu sehari berapa dong? Bayaran kalau boleh tahu? Waktu kalau futsal waktu itu ya, Iya, karena waktu itu. kita waktu itu mencari portofolio ya. Iya. Dan itu pun mungkin bayarnya sesuka si orangnya itu. Waktu itu gue total perharinya itu kan 3 hari ya total. Iya. Gue seharinya itu dibayar 100 ya kalau nggak 150 atau 100 ya. Itu 150 nih. Berapa ya? Pokoknya 150 dah kayaknya. 150 Perharinya iya. per hari. Kali 3 berapa tuh? 300, 450. Wah, lumayan tuh. 3 Lumayan. hari. Itu tuh Jujur itu kan gue juga sembari kayak ya udah portofolio gue gitu. Jadi gue nggak peduliin banget tentang duit yang gue dapat gitu waktu itu. berarti lu itu foto dari awal event berarti di pagi dong. Dari pagi kebetulan. Karena gue sama teman gue ya, jadi kita tuh selang-seling gitu kerja kita. Gue selang-seling. Iya. Oh berarti nggak lu murni dari awal sampai akhir banget nih Iya. sendiri. Iya. Gantian sama partner lu itu. Iya. Wih, keren juga berarti ya berdua gitu. Asli rekan gue juga ini keren parah cow. Iya. Kalau bisa dibilang profesional lah dia gitu. Wih deh, Kerja. gokil juga nih. Iya. Kalau bisa gue promosiin dah. Aduh, dosa ini Iya. tentang lu aja nih. Oke, Temen lu jangan dibawa dulu. Oke. Takutnya nanti orang yang tadi pengen hire lu nggak jadi. Oh iya. Iya jangan. Nggak apa-apa. Kalau Ini- mau nge-hire teman gue juga. Ini ada pertanyaan lagi nih dong dari Kak Ita di Puncak nih, Puncak Bogor kali ya. Iya. Nah jadi fotografer butuh kamera atau setup yang mahal nggak? Gitu. Oke. Jawab dong. Balik lagi ya. Kalau masalah setup, jadi fotografer ya. Iya. Sekarang tuh fotografer dipandangnya kayak wah setup harus di atas mungkin yang kamera di atas 5 juta gitu. Kayak baru lebih proper. Ya jujur tergantung red card si Fotografernya. fotografernya menurut gue ya. Kayak misalnya kalau emang kita pakai device yang di bawah 5 juta Iya. ya kita emang dapetnya segitu gitu. Dan kalau emang pun kita pengen mengupgrade diri kita dengan device yang lebih tinggi, red card kita juga tinggi gitu. Tinggi. Iya. Berarti orang juga kalau kamera kita mahal nih, gear kita Iya, mahal, iya. red card kita tinggi. Berarti pandangan orang juga pengennya hasil fotonya lebih wah lagi nggak? Nah iya bisa dibilang kayak gitu juga. Dan
yang mereka ekspektasiin itu dengan kamera yang di atas 5 juta pasti lebih bagus dong. Iya. Dan mereka yang emang ya udah di kamera di bawah 5 juta harusnya mereka wajar dengan hal itu gitu. Walaupun kita udah berusaha gitu dengan skill kita buat ngefotoin mereka gitu. Oke, mungkin sampai sini aja ya Dung ya perbincangan kita pada hari ini. Gue mau ucapin terima kasih banget nih Dung ke lu. Sama-sama, karena lu udah juga nyepetin waktunya buat ngobrol bareng kita di Behind the Clip ini. Ini maaf banget ya, kita acaranya sore banget ya. Oh gak apa-apa sih, banget. Jujur sore kita. Jujur gue agak takut nih lu nunggunya kelamaan gitu kan, gue takut gitu. Masih aman ya. Aman nanti ya. Yang penting Atek nomor 1. Oh Atek nomor 1. Nah abis ini kita makan lagi dah. Aman. Kan barusan baru makan ya? Ini nyemil. Oke. Makan Atek udah, sekarang kita kulineran di Unpak aja nanti abis ini. Kalau kalian belum tahu di Unpak nih banyak banget ya kulineran ya. Banyak ya? Banyak kuliner, banyak jajanan. Iya. Mungkin dari gua sampai sini aja. Dan untuk para pendengar Sobat Akademia aja kemana-mana dulu karena habis ini ada closingan lagi dari partner gua Mevia. Gue Iqbal dan narsum kita Dandung. Izin pamit undur diri dan see you next time. Bye bye.